Pengertian unsur, tahapan, dan karakteristik komunikasi. Pertama, pengertian komunikasi. Kedua, unsur komunikasi. Ketiga, tahapan komunikasi. Keempat, karakteristik komunikasi. Kelima, karakteristik struktur dan budaya komunikasi. Pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi dilakukan dengan cara melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud, serta emosi yang dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Menurut Muknesya, tahun 2006, penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan untuk membantu petani dalam memperbaiki metode dan teknik pertaniannya. Orang berkomunikasi tidak selalu harus bersuara, tetapi dapat dengan tulisan, SMS, gambar, atau sinyal-sinyal tertentu serta cara yang lain. Secara umum, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui media atau saluran yang menimbulkan efek tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan aksiologis atau proses komunikasi ini antara lain adalah: A. Penyampaian materi diusahakan tidak bias terhadap isi atau subjek. B. Fokus utama yang disampaikan adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. C. Materi disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan penerimanya. D. Penyuluhan materi dilakukan secara bertahap dan tidak bertumpuk. E. Memikirkan hubungan antara materi baru yang diberikan dengan materi lama yang pernah diperoleh pembelajar. F. Pembelajar diminta untuk menunjukkan atau merespon pencapaian hasil belajarnya agar dapat diukur oleh pengajar. G. Memberikan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk berlatih. H. Menggunakan media yang sesuai dengan konteks materi yang diajarkan. Kedua, unsur komunikasi. A. Sender. B. Encoding. C. Message. D. Media. E. Decoding. F. Receiver. G. Respon. H. Feedback. I. Noise. J. Efek. Ketiga, tahapan komunikasi. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahapan proses komunikasi dapat dirinci sebagai berikut. A. Penginterpretasian. B. Penyandian. C. Pengiriman. D. Perjalanan atau penyaluran. E. Penerimaan. F. Penyandian balik. G. Penginterpretasian. Tahap ini terjadi pada komunikan, sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Keempat, karakteristik komunikasi. Komunikasi dapat efektif bila terjadi saling member respon antara komunikator dan komunikan secara timbal balik, sehingga apa yang dipesan oleh komunikator dipahami oleh komunikan secara utuh dan sesuai yang diinginkan. 5 hukum komunikasi yang efektif tersebut disingkat REACH, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. A. Respect atau menghormati. B. Empathy atau empati. C. Audible atau dapat didengar. D. Clarity atau kejelasan. E. Humble atau rendah hati. 5. Karakteristik, struktur, dan budaya komunikan. Untuk melaksanakan program Desa Peduli Gambut, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut adalah penjabaran mengenai hal-hal terkait dengan itu. A. Karakteristik komunikan. Di dalam komunikasi antara komunikator dan komunikan adalah unsur utama dan merupakan unsur yang aktif serta mengendalikan proses komunikasi. B.
Struktur dan budaya komunikan. Pada kenyataannya, komunikasi terjadi pada kondisi masyarakat yang beragam. Komunikasi yang terjadi antara budaya yang sama maupun yang budaya yang berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi yang efektif antara lain adalah: pertama, penyampaian materi diusahakan tidak bias terhadap isi atau subjek. Kedua, fokus utama yang disampaikan adalah materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Ketiga, materi disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan penerimanya. Keempat, penyampaian materi dilakukan secara bertahap dan tidak bertumpuk. Kelima, memikirkan hubungan antara materi baru yang diberikan dengan materi lama yang pernah diperoleh pembelajar. Keenam, pembelajar diminta untuk menunjukkan atau merespon pencapaian hasil belajarnya agar dapat diukur oleh pengajar. Ketujuh, memberikan waktu yang cukup bagi pembelajar untuk berlatih. Kedelapan, menggunakan media yang sesuai dengan konteks materi yang diajarkan. Teknik komunikasi dialogis dalam penyuluhan. Pertama, pengertian komunikasi dialogis. Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah sehingga antar komunikator dan komunikan melakukan saling tukar informasi dan respon sehingga isi atau materi atau substansi yang dibicarakan saling dipahami. A. Mengapa perlu ada komunikasi dialogis perlu dibangun? B. Kendala komunikasi. Kedua, komunikasi dialogis dalam penyuluhan. Jadi, dalam komunikasi dialogis, pembicara harus menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh pendengar sebagaimana dimaksud oleh pembicara, artinya tidak bias atau tidak ada perbedaan makna yang dimaksud oleh komunikator dan makna yang diterima oleh komunikan. A. Meningkatkan keterampilan mendengarkan. B. Membangun keterbukaan. C. Memberikan kesempatan komunikasi empat mata. D. Komunikasi yang menyentuh perasaan. E. Menyangkut hal yang bersifat pribadi. F. Menyampaikan secara berulang-ulang. G. Memberi contoh konkret.